Apa itu human relation? Human relation adalah merupakan inti daripada kepemimpinan. Jadi human relation itu sendiri merupakan interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menimbulkan reaksi terhadap yang lain. Aksi itu sendiri adalah merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam jiwa seorang pemimpin untuk bisa mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau bahkan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan. Pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono tahun 2016, kepemimpinan adalah seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur. Dalam kepemimpinan human relation, ada beberapa indikator: komunikasi, pengarahan, keterbukaan, saling menghargai, dan loyalitas. Itulah kepemimpinan. Dari indikator-indikator pada human relation tersebut, seorang pemimpin hendaknya dapat menerapkan sehingga dapat mengayomi serta memberi arahan dan pendekatan terhadap bawahan ataupun terhadap masyarakat, sehingga human relation tersebut dapat dirasakan bersama dengan baik. Adapun tujuan kepemimpinan secara umum adalah merupakan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, mengambil keputusan sama dengan kelompok, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Hingga pencapaian suatu kelompok yaitu berasal dari kepemimpinan yang baik, juga diselingi oleh kerjasama kelompok. Seperti itulah kepemimpinan dalam human relation. Kepemimpinan adalah kemampuan, sedangkan seorang pemimpin merupakan seorang yang mengendalikan serta mempengaruhi pikiran, perasaan ataupun tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan, sehingga kepemimpinan dan pemimpin menjadi satu kesatuan yang sama. Kemudian dalam suatu kepemimpinan terdapat sebuah teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan sifat dan perilaku, teori kepemimpinan kewibawaan perilaku, teori kepemimpinan situasi, dan teori kelompok. Pun penjelasannya yaitu pada teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat, di mana teori ini mendapat pengaruh dari perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Kedua, teori kepemimpinan perilaku dan sifat. Pada teori ini, berdasarkan perilaku seorang pemimpin, di mana teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan. Contohnya dengan membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Kemudian kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Kecenderungan ini dapat dilihat pada bawahan mendapatkan instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan, dan hasil apa yang akan dicapai. Ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Seperti yang kita ketahui, kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Dengan wibawa kepemimpinan, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorang maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dihendaki oleh pemimpin karena kewibawaan pemimpin tersebut.
Keempat, teori kepemimpinan situasi. Teori ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang pendiagnosa yang baik, harus bersifat fleksibel dalam melihat kondisi dan situasi sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan, tentunya dalam melihat apa yang perlu kita lakukan dalam menangani suatu hal. Entah itu sebuah tujuan yang akan kita capai atau bahkan suatu permasalahan yang akan kita tangani bersama. Makanya perlu pendiagnosa yang baik. Tentunya untuk menangani suatu kondisi atau situasi yang akan kita alami ke depannya. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori kelompok. Teori ini seperti pertukaran pikiran antara pimpinan dengan anggota, di mana bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Harus ada pertukaran yang positif terjadi pada pemimpin dengan pengikut. Itulah teori kelompok. Seperti itulah kepemimpinan dalam human relation.